Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa YouTuber dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Heru Iqbal di channel YouTube Heru Iqbal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai generator controller simulator. Jadi di Google Drive ini saya sudah upload file Hnet Live Panel ya, yang ini untuk digunakan sebagai simulator. Jadi pada prinsipnya kita punya generator ada 3. Lalu di sini adalah control panelnya. Jadi kita bisa setting apa mau nyala, apa mau hidup, mau manual atau mau otomatis. Lalu kita pilih mana yang dijadikan sebagai generatornya, mau 1, 2 atau 3. Lalu kalau dia terjadi overload, maka dia akan menyala. Overload itu kalau misalnya nilainya 400, kalau volt itu kalau 450. Nah, yang kita ingin sajikan adalah bagaimana kalau misalnya kontrol panel ini ingin kita jadikan node-RED. Artinya kita bisa lewat kontrol panel atau kita bisa lakukan kontrolnya lewat node-RED. Untuk itu kita coba jalankan dulu programnya. Ini. Nah, ini adalah programnya. Jadi kita bisa pilih yang mau kita lakukan. Pilih generator 1, generator 2, generator 3 atau off. Mau automatic atau mau manual. Kalau manual kita bisa setting dulu berapa besaran set pointnya. Kalau automatic nggak usah, dia akan otomatis jalan sendiri. Jadi tidak ada kontrol set point di sini. Nah, kita akan coba jalanin powernya on. Lalu kita pilih generator 1. Nah, dia menyala. Kita pindahin ke generator 2. Atau kita pindahkan ke generator 3. Oke. Atau kita pindahin ke auto manual. Kita bisa atur set pointnya 50% misalnya. Jadi dia turun 50%. Atau kita bikin 25. Atau kita bikin 100%. Atau kita kembalikan ke manual automatic. Lalu kalau kita matikan, kita bisa matikan lewat sini. Nyalakan lagi. Kita juga bisa setting ke sini. Kita pilih yang 1. Nah, sekarang kita akan sesuai dengan konsep yang kita ingin mau adalah kita ingin ini dilakukan dengan node-RED. Untuk itu kita jalankan dulu node-RED-nya. Kita jalankan node-RED. Nah, sudah jalan. Kita buka webnya. Ini node-RED. Jadi node-RED itu adalah low code programming for event driven application, yaitu programming tools untuk wiring together hardware dan sebagainya. Caranya gampang, kita jalankan ini, maka keluar seperti ini. Di sini kita udah lihat ya bahwa saya menggunakan node-RED tipe jenis yang ini 1.1.3. Oke, nanti setelah kita lakukan ini, maka untuk mempersingkat waktu saya ekspor dari bukan ekspor ya, import dari yang sudah ada. Nah, ini dia. Ini filenya saya import. Nah, ini saat kita import pastikan dia punya live panel biasanya di security-nya masih 0, maka kita aktifkan dulu. Kita update, lalu kita deploy. Maka kalau kita lakukan dashboardnya,
kita diminta untuk memasukkan nama operator. Misalnya kita masukin user1. Kalau kita login, maka nama operator belum terdaftar. Kalau kita masukin admin, maksudnya misalnya user1, maka operator salah ketik password. Tapi kalau kita masukinnya admin, maka dia bisa masuk. Nah, inilah dia contoh aplikasi dashboard. Di sini kita bisa lihat ya, kalau misalnya kita punya kita kontrolnya gini, kita keluarin dulu deh. Nah, ini kita jalankan. Ini kita bisa lihat di sini. Kalau mau kita pindahin ke sini, otomatis dia pindah. Kita pindahin lagi ke sini, maka dia otomatis pindah. 2, 1. Di sini juga ada on off ya. Nah, kita powernya kita bikin. Nah, ini ada timer di sini. Artinya kita hanya dikasih waktu 1 menit untuk buka ini. Kalau sudah ini, maka kita harus masukin lagi. Oke. Nah, sekarang kita akan bikin manual. Maka dia otomatis kembali ke manual. Lalu kita bikin control set pointnya ke 80, 90, 80, 70, dan dia otomatis berubah. Kita set lagi otomatis. Sama ya. Lalu kita pindahin ke yang set 2. Yang set 2 otomatis. Nah, kita matikan powernya, maka 0, nggak ada yang nyala. Untuk kita aktifkan lagi. Nah, bagaimana nih cara membuat dashboard seperti ini ya? Untuk itu kita akan bahas secara tuntas pada ini ada timer lagi. Jadi kalau misalnya dia sudah time out, maka dia automatically log out. Nah, oke, itu pembahasan kita kali ini. Sebelum kita memulai, berarti kita harus tahu dulu apa-apa aja yang ada di sini. Nah, di sini topik-topik name yang ada di live panel adalah total generator, generator power 1, generator power 2, generator power 3. Terus ini adalah yang ini ya. 3 ini adalah data yang ini. Is gen 1 on berarti ini lampu ini. Lalu is overload yang ini. Kalau yang ini fault yang ini, yang aktif integer berarti yang ini. Lalu ada lagi is power yang ini, is automatic yang ini, dan set point yang ini. Selanjutnya adalah pada saat kita buka di codingannya, maka perhatikan pertama-tama, langkah pertama adalah timer dulu. Jadi setiap 1 detik program ini akan mengecek session. Jadi di sini dia akan mencatat session, dia mengambil data jam, current time, lalu session timeout dibikin 1 menit. Jadi kalau kita mau bikin cuma 30 detik, setengah menit ya, berarti kita gantinya 30 setengah menit misalnya. Berarti kalau setengah menit adalah 30. Jadi timeoutnya adalah 30 detik. Nah, selanjutnya adalah apakah di session timer ini ada nilainya apa enggak. Kalau tidak ada nilainya, maka kita akan bikin ini 2. Tapi kalau tidak ada nilainya, dia akan dibikin sebagai 2. Tapi kalau ada nilainya, maka kita akan membandingkan apakah session timer ini yang ada nilai ini lebih besar daripada session timeout. Jadi
kita membandingkannya current time dikurangin session timer. Kalau iya berarti flagnya 0, kalau enggak berarti flagnya 1. Itu yang terjadi ya dengan detect. Nah kalau misalnya 0, 1, 2, maka larinya ke sini. Kalau yang 0 berarti kita akan bilang waktu Anda sudah habis. Ya, ini 0. Tuh. Jadi kalau ada 0 artinya current time. Data yang ini saat ini dikurangin session timer, maka lebih besar dari 60, maka dia akan menjadi ini. Nah, ini tadi 60 detik. Oke. Nah, ini yang debugnya. Nah, kalau misalnya yang kalau timeout, maka dia akan kasih dialog. Isi yang intinya adalah waktu Anda sudah habis, silahkan login lagi. Lalu kita bikin function di mana dashboard generator dan dashboard controller kita hide, kita sembunyikan. Yang kita tampilkan adalah welcome, dashboard welcome. Lalu kita arahkan untuk jalanin ini. Jadi ini adalah UI yang ini ya, UI control. Itu kalau kejadiannya 0. Kalau kejadiannya 1 artinya belum habis timeoutnya. Apa yang dilakukan? Maka dia tetap show. Yang di hide adalah yang welcome. Ini welcome, ini generator dan controller. Lalu dia go to yang ini, stay in generator and controller. Jadi dia nggak tetap mengaktifkan show terus. Tapi kalau misalnya yang nomor 2 itu adalah dimana dia belum melakukan belum melakukan login, maka kita akan arahkan yang generator ini dan controller kita hide, yang welcome kita tampilkan. Lalu ini diarahkan ke situ, welcome. Nah, welcome ini apa sih? Welcome ini form. Jadi ada semacam form, kita bikin dashboard welcome. Kalau dengan ini namanya operator name dan password. Kita bikin nama variabelnya username dan password. Lalu user entry, maka kita validasi apakah yang diisi itu admin atau guest. Nah, kita tangkap nih apa yang diinput oleh pada form, username atau password. Lalu kita bandingkan. Jika dia username-nya ketemu dan password-nya ketemu, maka nilainya 0. Lalu kita bikin get client ID. Kita paket ID kita ini. Lalu kita bikin 0. Pilotnya 0. Tapi kalau misalnya dia ada 2 dan sebagainya, maka kita akan bandingin sini. Kalau 0 berarti kita akan bikin session timer. Lalu kita mulai dengan session timer ini. Gunanya adalah untuk membandingkan tadi ya. Ini dia flow get, setnya di sini. Nah, di sini di set, current time di set. Lalu jadi session timer itu dicatat berdasarkan current time. Lalu client ID kita ambil dari socket ID. Nah, ini kita show dashboard generator dan dashboard controller. Dashboard generator, jadi pembandingnya pakai titik ini. Yang hide di welcome di hide. Tapi kalau misalnya catatannya salah, maka dia tampilkan dolek.
kita bisa lihat ya contohnya nih. Kita bikin asal misalnya, asalan, maka nama operator belum terdaftar. Ini yang dilakukan, tulisannya nama operator belum terdaftar, klik OK. Di sini kita harus masukin siapa sih ya, kita bisa lihat masukinnya adalah admin. Berarti kita masukin admin, passwordnya asal-asalan, maka operator salah ketik password, berarti ini masuk ke level 2, yaitu operator salah ketik password. Bagaimana bisa tahu level 2? Dari sini. Jadi ketika kita cek username-nya sama, maka pilotnya 2. Tapi kalau misalnya passwordnya benar, pilotnya 0 gitu. Kalau misalnya pilotnya tidak sama dengan 0, maka dia akan lakukan ini. Kalau pilotnya 0, maka dia akan lakukan ini. Tapi kalau pilotnya 2, berarti dia akan pindah ke sini dan ke sini. Nah, kalau 3, apa itu 3? Operator lain sedang menggunakan. Jadi kalau misalnya gini, saya sudah masuk admin dengan password admin juga, saya login, maka dia nongol ini kan. Lalu saya buka lagi ini, oh bukan. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya kita buka yang kedua ada orang buka juga, ini ya, saya pakai inilah browser lain. Oh sama, ternyata ini nggak jalan ya, sistem ini ternyata nggak jalan di Edge. Oke, ini nggak jalan di Edge. Oke, nah kalau yang ketiga tuh maksudnya kalau misalnya kita sudah login terus dia login lagi, maka tabelnya seperti ini, bahwa operator lain sedang menggunakan gitu. Oke. Nah, coba kita buka ya, kita coba jalan lagi, login. Nah, di sini kita login nih. Oh, dia reponya tetap ya. Kita lihat. Kalau yang ketiga itu dia akan tampilkan ini mestinya. Nah, kita coba buktikan. Ini nyata enggak, karena sesinya belum habis. Yang kedua, kalau kita perhatikan setelah kita login, maka kita akan bikin ini, yaitu kita akan panggil di live panel. Live panel adalah MQTT broker ya. Jadi ini MQTT broker dalam dashboard. Lalu kalau kita panggil dia punya ininya, variabel-variabelnya, maka kita tinggal tampilkan ke artis Atlas GeoGets, lalu kita setting ini juga sama, ini juga sama, lalu datanya kita tampilkan, kita bisa lihat layoutnya. Nah, ini output GeoGet let ini media. Setelah itu kita tampilin yang ini is get on. Nah, di sini kita kalau misalnya karena ini angkanya nilai ya 1 atau 2, live panel cuma mengirim 1 atau 2, maka kita harus change menjadi true, kalau 0 menjadi false, supaya bisa ditampilkan di LED ini. Karena LED ini nilainya true or false saja. Gitu lah. Kalau false red, kalau true green. Lalu ditampilkan ke
LED itu tadi. Nah ini ya. Ini jadi kalau kita pindah ke satu, maka dia yang merah dua-duanya false. Kalau dua berarti yang ini 1, 3. Oke, selanjutnya tadi kita sampai overload. Nah ini juga sama, kalau kita harus pindahin dulu 1 jadi true, 0 jadi false. Kenapa? Karena ini adalah integer, boolean tuh 1 atau 2 gitu, 0 atau 1. Lalu di sini kita ada aktif yang ini. Jadi ketika kita mau setting 1 atau 2, itu larinya dari sini, M aktif. Maka kita harus simpan dulu ya, harus aktif apa. Jadi ketika kita tangkap ini, maka kita baru tangkap dulu gitu loh, ini save dulu. Kemudian kita cek apakah kita melakukan perubahan data atau enggak. Kalau misalnya enggak, maka kita 0. Tapi kalau dia ada perubahan data, maka kita posting ke sini, aktif. Jadi langsung di posting, dia update ke live panelnya. Kita bisa lihat contohnya. Kita login lagi. Ini kita bikin 3. Di sini jadi 3 ya. Maka kita bikin off. Maka di dashboard ini jadinya off. Nah, kita naikkan lagi. Maka di sini berubah juga. Selanjutnya ini juga sama. Jadi kita cek lagi, kalau dia kirimnya 1 jadi true, kalau kirimnya 0 jadi false. Lalu kita simpan. Jadi setiap data yang bisa diedit, kita harus menyimpan statusnya dulu. Kenapa? Supaya kita bisa membandingkan apakah status yang diterima dari MQTT itu dirubah-rubah nggak sih sama user gitu. Kalau dirubah, maka baru eksekusi perubahan tersebut. Nah, kalau yang 01 maka kita harus rubah ya. Kalau dia true menjadi 1, kalau dia false jadi 0, baru kita posting, baru kita publish. Demikian juga yang otomatis ya. Ya, ini kan ada otomatis atau enggak. Maka yang otomatis kita bisa bikin ini, otomatis sama. Kita bisa lihat yang otomatis seperti ini. Kita balikin 1 atau 0, lalu kita simpan statusnya. Setelah kita simpan, lalu ada user matikan hidupkan, lalu kita cek status. Kalau berubah, jadi kalau dia nggak sama ya, maka dia akan masuk ke sini. Kita rubah yang true jadi 1 dan yang false jadi 0. Baru kita update, publish. Nah, ini kalau yang manual set point sama semua ya. Jadi artinya kita harus simpan dulu datanya, lalu kita tampilkan, kemudian kita bandingkan apakah user melakukan satu perubahan atau tidak. Artinya kita membandingkan yang di sini ya, message payload dengan last. Kalau misalnya ada perubahan, artinya tidak sama, maka kita publish datanya ke. Untuk total load generator, kita bikin, tampilkan ke sini. Ini nanti tampilnya di sini ya. Ini output, ini voltase.
Lalu kita tampilkan juga ke chat 1 jam atau di sini. Untuk itu silakan dicoba sendiri langsung ya ke ini. Silakan langsung download di Drive, bisa coba sendiri. Kita export di sini. Ini ada gambarnya dan ada flow.json. Jadi kita tinggal download aja. Caranya gampang banget. Jadi kalau kita misalnya kita mau export, yang penting ini dijalanin dulu. Caranya gampang banget. Misalnya kita mau, oke, kita matikan dulu. Cara exportnya kita akan lihat dulu ya. Ini yang ini kita akan delete. Juga kita delete. Lalu kita deploy. Yang ini kita hapus dulu deh. Lalu yang unused-nya, dashboard-nya ini kita delete. Maka kita bisa dulu mana yang nggak ada ya. Oke. Nah, bagaimana caranya kita mengekspor data di sini? Setelah kita download, kita tinggal download ya, misalnya download. Nah, ini flow.json ya. Maka cara mengimportnya namanya import. Kita select yang ini, lalu kita import. Kalau misalnya ada yang nggak ada, pastikan kita lihat ya library-nya Artist Go-Get, LED, dan ini kita harus download dulu media dan sebagainya. Maka yang kedua kita pastikan live panelnya sudah user 1. Set. Tutup. Dan maka kita bisa lihat ya di dashboardnya. User 1, admin login. Nah, di sini ada gambar ya. Caranya gampang ya. Kalau gambar tuh kita menggunakan media ini side by side, kita tinggal upload aja ini. Jadi jangan lupa kalau gambarnya nggak ada, kita upload, pilih kategori dan set, kita upload. Ya, saya rasa cukup begitu ya penjelasannya ya. Poinnya adalah kita punya controller di sini. Lalu kita ingin controller ini kita ingin remote pakai Node-RED biar kita bisa operasikan, mati hidupkan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di Node-RED-nya kita bisa mati hidupkan ya. Nah, ini kita bisa lihat ya mati hidupannya gimana. Ya, ini agak berat kalau layar ini. Nah, ini kita bisa matikan, kita hidupkan, kita bisa pindahin dia ke manual atau pindahin otomatis. Kita bisa, kalau manual kita bisa setting poinnya, atau kita bisa pindahin generatornya seperti 1, kedua, ketiga, kembali ke 2 atau ke 1. Jadi fungsi Node-RED ini adalah sebagai controller untuk controller ini.
Demikian yang bisa saya jelaskan terkait aplikasi ini. Ada timer di sini, kita harus login lagi untuk keamanan. Hingga ketika dia ini kita time out, kita harus login lagi. Oke, demikian saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.